Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encok Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan perbankan. Yang pertama yaitu simpanan giro. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Keuntungan giro memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar, memudahkan dalam hal pembayaran, tidak perlu menyediakan uang tunai, cukup dengan menulis di selembar cek atau giro. Yang selanjutnya, uang yang disimpan dari rekening giro akan memperoleh jasa giro. Sedangkan kelemahannya adalah terkadang ada pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek. Pengertian cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pencairan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Bedanya adalah uang tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindah bukukan melalui proses clearing untuk dalam kotak dan inkaso untuk luar kota dan luar negeri. Syarat hukum dan penggunaan cek berdasarkan KUH Dagang pasal 178. Pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama bank yang harus membayar tertarik, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, tanda tangan penarik. Jenis-jenis cek ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Pengertian biliet giro, surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya. Selanjutnya, syarat-syarat biliet giro. Ada nama biliet giro dan nomor serinya. Perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan, nama dan tempat bank tertarik, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka atau huruf, nama pihak penerima, tanda tangan penarik atau cap perusahaan, tanggal dan tempat penarikan, nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Masa dan tanggal berlakunya biliet giro. Masa berlakunya 70 hari. Bila tanggal efektif jadi cantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Selanjutnya, simpanan dana tabungan. Manfaat menabung. Yang pertama, uang yang disimpan lebih aman, akan menjadi lebih hemat, jelas saat melakukan penarikan dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Manfaat tabungan. Tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank, bisa dijadikan untuk penunjang operasional perusahaan. Tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan produk lainnya untuk membantu program pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Alat untuk menarik dana tabungan. Pertama, buku tabungan. Buku yang dipegang nasabah yang berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Slip setoran, formulir untuk nasabah menyetor sejumlah uang ke rekening tabungannya. Selanjutnya, slip penarikan, formulir untuk nasabah menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Selanjutnya, ATM, kartu yang dicetak untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik di bank maupun mesin ATM. Selanjutnya, sistem dan prosedur deposito. Definisinya, deposito adalah produk bank yang memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa bila Anda menyimpan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu. Simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Karakteristiknya, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito dapat dalam mata uang rupiah atau maupun dalam mata uang asing.
Tiap bank memiliki syarat yang berbeda-beda. Secara umum, syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Tiap bank mensyaratkan dana minimal yang berbeda-beda. Ada yang minimal 1 juta rupiah, ada yang minimal 10 juta rupiah. Pada umumnya, minimal dana yang ditempatkan antara 8 sampai 10 juta rupiah. Jangka waktu deposito berbeda-beda antara tiap bank. Jangka waktu deposito biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Semakin lama jangka waktunya, biasanya bunga depositonya lebih tinggi. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka, time deposit, certificate deposito, certificate of deposit, deposito on call. Deposito berjangka merupakan simpanan yang mencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jika waktu mulai dari 1, 3, 6, 8, dan 12 sampai dengan 24 bulan, diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito. Setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran deposit dilakukan secara tunai maupun non tunai. Kepada setiap depositan dengan nominal deposit tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito mirip dengan deposito berjangka. Bunga pada sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka, sedangkan deposito dibayar saat jatuh tempo. Sertifikat deposito diterbitkan atas tunjukan bukan atas nama, sehingga bisa dipindah tangankan dan diperjualbelikan. Sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang otomatis dan bisa dicairkan kepada saat jatuh tempo oleh pemegang sertifikat. Sertifikat deposito dapat digunakan sebagai hadiah untuk keluarga, sahabat, atau relasi. Selanjutnya, memahami akad wadiyah dalam perbankan syariah. Pengertiannya dari bahasa Arab, al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi, jika kita dikaitkan dengan perbankan syariah, maka al-wadiyah merupakan titipan murni dari seorang atau kelompok nasabah ke pihak bank. Dua istilah akad wadiyah. Yang pertama, muwadi, yaitu pemilik barang atau uang atau penitip barang, uang atau nasabah. Kedua, mustauda, yaitu pihak yang dititipi barang atau uang atau pihak yang menyimpan barang, uang atau bank. Jenis-jenis akad wadiyah. Yang pertama, wadiyah yad amanah. Jenis akad wadiyah pertama yaitu wadiyah yad amanah. Jenis akad ini merupakan bentuk penitipan murni. Apa maksudnya? Pihak yang dititipkan diberikan amanah sesuai dengan namanya atau kepercayaannya untuk menjaga uang atau barang. Yang kedua, pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang tersebut. Sifatnya hanya dititip saja. Bagaimana jika uang atau barang hilang atau rusak? Jika hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas penggantian atau hal apapun. Segala jenis kerusakannya, kehilangan, perawatan, dan sebagainya sepenuh menjadi tanggung jawab penitip atau pemilik barang. Yang kedua, wadiyah yad ad-damanah. Wadiyah yad ad-damanah adalah nilai yang biasa digunakan oleh perbankan. Pada umumnya, pihak bank, pihak yang titipi boleh secara beras mengelola uang titipan nasabah atau pihak penitip. Nasabah, pihak penitip boleh mengambil uang sewaktu-waktu atau kapanpun nasabah kehendaki, dan pihak bank, pihak yang dititipi harus siap memberikan secara utuh. Jadi, wadiyah yad ad-damanah adalah akad penitipan uang di mana pihak bank, pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang milik nasabah atau pihak penitip. Pertanyaan yang sama, bagaimana jika uang barang itu hilang atau rusak? Jika uang itu hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi bank harus jawab penuh atas pergantian atau hal apapun. Segala jenis kerusakan, kehilangan perawatan, dan sebagainya sepenuh menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi. Apa perbedaan akad wadiyah dan akad mudharabah? Dari pembeda bagi hasilnya, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Nasabah hanya mendapatkan bonus secara sukarela dari pihak bank. Sedangkan akad mudharabah, nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil atau keuntungan dari peran nasabah. Nasabah berperan sebagai muwadi, penitip uang atau barang. Sedangkan akad mudharabah, nasabah berperan sebagai sohibul mol atau pemilik modal dari status uang atau barang. Akad wadiyah, dana yang disimpan dari bank hanya bersifat simpanan atau titipan. Sedangkan akad mudharabah, dana yang disimpan di bank disebut sebagai bentuk investasi karena nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil atau keuntungan. Selanjutnya, manajemen penggunaan bank.
Pengertian, manajemen dana bank adalah sistem pengaturan dana secara sistematis untuk mencapai hasil yang efektif dan sekaligus menjaga tingkat likuiditas yang baik. Unsur utama dalam pengendalian dana bank bertitik tolak pada dua komponen penting, yaitu sumber dana, alokasi. Alokasi dana. Alokasi dana adalah suatu kegiatan bank dalam rangka mendistribusikan dana yang dimilikinya dalam berbagai bentuk earning aset aktiva atau kegiatan yang menghasilkan non-earning aset aktiva yang tidak menghasilkan. Dana bank harus dikendalikan dengan alasan: pertama, sebagai besar dana bank merupakan dana deposan. Kedua, bank mesti menutupi segala bentuk biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari operasinya. Ketiga, menjamin terhadap kepentingan pemilik bank yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada earning asset merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya dua yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih atau margin keuntungan dari kegiatan funding dan lending yang terdiri dari secondary reserve, earning reserve, SPBU, SBI, commercial paper, dan lain-lain. Pinjaman yang diberikan, kredit, investasi dana jangka panjang, penyertaan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka penyelamatan kredit dari usaha bermasalah, perluasan usaha, dan lain-lain. Adanya non-earning asset merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang tidak menghasilkan keuntungan secara finansial. Akan tetapi, menempatkan itu harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah. Terdiri dari primary reserve, kas saldo giro di BI, penanaman dalam aktiva tetap, dan investasi kantor, persediaan barang cetakan. Faktor yang dipertimbangkan dalam penanaman dana jangka panjang: pertama, tingkat bunga, keamanan dan kualitas, marketability, jangka waktu, harapan masa depan, dan diversifikasi. Selanjutnya yaitu manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lain dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya. Manajemen kredit atau manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit, dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Fungsi dan tujuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan untuk nasabah penyimpanan. Fungsi kredit adalah sebagai berikut. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kredit juga adalah sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit adalah juga sebagai alat hubung ekonomi internasional. Tujuan penyaluran kredit: memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan atau kegunaan. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri, bersama, atau keluarga. Kredit modal kerja, kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha. Debitur kredit investasi, kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Berdasarkan jangka waktu, kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama 1 tahun saja. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Berdasarkan sektor perekonomian, kredit dibagi menjadi 5. Kredit pertanian, kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam bankan. Kredit ekspor impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan ataupun importir beraneka barang. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi. Bunga bank. Bunga bank adalah
Balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank nasabah yang memperoleh pinjaman. Jenis bunga bank. Bunga simpanan. Bunga yang diberikan kepada rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya bunga kredit. Faktor yang mempengaruhi suku bunga. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Persaingan dalam membuktikan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Kebijakannya pemerintah, bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Target laba yang diinginkan sesuai dengan target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Selanjutnya, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunga. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Selanjutnya, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah juga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Selanjutnya, reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Selanjutnya, produk yang kompetitif. Produk yang dibiayai laku di pasaran. Produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Ada juga hubungan baik bank pengulangan nasabah antara nasabah utama primer dan nasabah biasa sekunder. Pengulangan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Ada juga komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Total biaya dana cost of fund merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Biaya operasional penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Cadangan risiko kredit, macet cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Ini disebabkan setiap kredit mengandung risiko yang tak terbayar. Laba yang diinginkan dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabah. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Jenis bunga kredit. Yang pertama, suku bunga tetap fix. Seperti namanya, yang dimaksud dengan suku bunga tetap fix adalah suku bunga yang jumlahnya tidak berubah selama periode kredit. Umumnya, besar suku bunga ini dicantumkan secara jelas di perjanjian kredit bahwa suku bunga tidak akan berubah hingga akhirnya periode kredit. Sebagai contoh, jika suku bunga kredit ditetapkan antara bank dan nasabah adalah 10%, maka sepanjang periode cicilan kredit berhitung bunga berdasarkan suku bunga 10%. Keuntungan dari suku bunga tetap adalah ketika suku bunga pasaran meningkat, maka jumlah bunga yang perlu dibayarkan nasabah tidak meningkat. Nasabah masih tetap membayar cicilan yang sama. Sedangkan sebaliknya, jika suku bunga pasaran menurun, maka inilah kerugiannya. Nasabah harus membayarkan bunga lebih tinggi dari pasaran. Produk banyak yang menggunakan suku bunga ini antara lain adalah kita. Selanjutnya, suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang merupakan suku bunga yang selalu berubah-ubah dari periode ke periode berdasarkan dengan dinamika suku bunga pasaran. Jadi, apabila suku bunga pasaran naik, maka suku bunga kredit untuk produk tersebut akan naik juga. Begitu juga kebaiknya. Keuntungan dari sifat suku bunga ini, tentunya nasabah tidak perlu khawatir akan risiko apakah suku bunga nasabah terlalu tinggi dibanding pasaran atau terlalu rendah. Sedangkan kerugiannya, nasabah tidak dapat menikmati keuntungan kompetitif dari suku bunga pasaran seperti dari suku bunga fixed. Metode pembayaran bunga kredit. Yang pertama, metode sliding rate. Yang kedua, metode float rates. Yang ketiga, metode floating rate. Manajemen aset dan liability Alma. Pengertian aset dalam standing issue 55.000. Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi. Selain itu, aset tidak hanya yang berwujud melainkan juga yang tidak terwujud, sehingga aset merupakan sesuatu yang berwujud maupun tidak terwujud yang dapat dilakukan dalam memilih nilai baik potensial maupun aktual untuk organisasi. Jenis-jenis aset ada fisik, physical aset, dan financial aset. Manusia, skill, labor aset, dan tak terwujud. Nah,
Mungkin itu presentasi dari saya untuk memenuhi tugas manajemen keuangan perbankan. Sekiranya ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.